sahabat CPPI beberapa akhir ini, tepat kemarin persisnya ya, kita mendengar sebuah kabar yang sangat menyedihkan di dunia pendidikan, di mana ada seorang siswa SMP umur 13 tahun meregang nyawa, meninggal dunia karena perundungan yang dia alami di sekolahnya. Kasus yang sangat membuat kita ngeri gitu melihat konteks pendidikan kita pada akhir ini, beberapa hari ini. Sebenarnya udah banyak kasusnya ya, kasus yang meninggal akhirnya bunuh diri, ada kasus yang juga mengebom sekolahnya gitu ya di Jakarta. Ya, sekarang saya sedang bersama seorang teman, seorang sahabat yang aktif di sebuah organisasi pelajar terbesar, seperti itu anggotanya cukup banyak gitu, namanya Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama bersama Mbak Layyinah. Nanti boleh sedikit kasih eh, perkenalan ya, aktif di IPPNU seperti apa. Eh, ini Mbak Layyinah, kita mau diskusi kurang lebih beberapa menit ke depan gitu bicara tentang satu kasus ini Mbak Layyinah. Kasus di mana yang sangat membuat kita tuh menjadi melihat hal miris ya di dunia pendidikan kita. Ada satu pertanyaan, Mbak, yang mungkin bisa kita jadi awal pemicu diskusi kita, yaitu bagaimana bisa ya, kekerasan di sekolah itu dilakukan berulang-ulang. Apakah guru atau tenaga pendidik tidak melihat tanda-tanda kekerasan yang muncul gitu. Terus bagaimana sih sebenarnya kita melihat sekolah yang aman itu seperti apa gitu. Nah, mungkin Mbak Lena sambil memperkenalkan diri boleh silakan. Oke, perkenalkan teman-teman sahabat JPPI, nama saya Hazimatul Layyinah, biasa dipanggil Layyinah atau Yiyin. Saya pengurus dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Saya di Lembaga Konseling Pelajar Putri. Nah, Lembaga Konseling Pelajar Putri ini concernnya di tiga dosa pendidikan, tiga dosa besar pendidikan. Yang pertama bullying, kemudian kekerasan seksual, sama intoleransi. Jadi masuklah pembahasan kita kali ini terkait bullying. Nah, kalau dari pertanyaan Mas Ari tadi, kenapa sih bullying itu berulang-ulang ada di sekolah tapi nggak ketahuan sama pihak sekolah gitu kan? Sebenarnya ada banyak hal sih. Kalau bullying ini kan masalah yang cukup kompleks ya. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita cegah dari awal. Salah satunya adalah dengan memiliki assessment awal. Jadi kita bisa melihat tanda-tanda bullying itu kan pola berulang. Jadi harusnya tanda itu bisa dilihat dari awal. Nah, kenapa sampai nggak ketahuan sama pihak sekolah? Bisa jadi pihak sekolah itu nggak punya SOP untuk menangani kekerasan atau bullying itu tadi gitu. Sedikit pola yang bisa kita lihat bisa dengan sering tidak masuk, anak dari pelajar itu sering tidak masuk, itu salah satu pola yang bisa kita lihat. Nah, sebenarnya untuk mengarah ke bullying itu nggak harus dengan pola yang kompleks. Artinya adalah hanya dengan satu tanda, misal anak itu adalah anak yang sangat berprestasi sebelumnya, tapi kemudian prestasinya menurun, itu adalah satu tanda yang harus di-assessment lebih lanjut gitu. Mungkin itu sih tanda awal yang harus banget kita sadari. Sebenarnya kita tuh sering abai ya sama lingkungan kita, entah itu di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat, kita sering abai. Kita sering melihat bahwa normal kok kayak gitu, anak laki-laki mah biasa digituin, misal kayak gitu. Atau orang yang tiba-tiba ada sedikit luka, itu kan juga tanda sebenarnya, tapi kita nggak aware akan hal itu gitu. Kemudian ada banyak hal sih yang harusnya kita bisa jadikan patokan untuk anak ini harus di-assessment lebih lanjut, atau anak ini harus diajak ngobrol lebih lanjut nih, misal dengan guru BK atau guru-guru kelasnya gitu. Bukan cuma sekedar
mengajar gitu ya kalau di sekolah, tapi kita juga harus aware sama keadaan. Itu untuk pendidiknya ya, gurunya ya. Iya, Artinya asesmen tadi itu dilakukan eh, periodik gitu kah? Ataukah misalnya ketika baru masuk, kalau kronologis yang SMPN SMPN berapa? SMPN SMPN 19. 19 Tangerang Selatan itu kan eh, sejak dari MPLS berarti ketika masa orientasi gitu Sekolah. udah jadi korban perundungan gitu ketika MPLS. Puncaknya di bulan Oktober. Akhir Oktober. Akhir Oktober tuh dilempar dengan kursi kan di belakang kepalanya hingga mengakibatkan cedera. Karena November inilah almarhum meninggal dunia. Itu bagaimana tuh? Apa sih seharusnya yang dilakukan sekolah gitu, pihak sekolah ya, dalam konteks memberikan ruang aman gitu ke pelajar, ke para siswa gitu. Tadi Laina bicara tentang asesmen. Ini asesmen apa yang harus dilakukan? Apakah ketika masuk tadi? Karena sedari dia masuk aja udah dirundung Iya, gitu. iya. Belum jadi siswa resmi berarti kan. Dia udah dirundung gitu. Terus yang kedua, sampai Oktober selang semester akhir semester jatuhnya berarti kan udah berapa bulan dia di sekolah gitu kok masih juga gitu kena gitu kan berulang-ulang dan Iya, selalu seperti itu nanti bagaimana seharusnya ini. iya. Jadi sebenarnya ke awareness kita terhadap lingkungan itu nggak cuma karena ada tanda-tanda itu, justru bisa kita lakukan berkala gitu. Nggak harus ada tanda-tanda itu baru dilakukan assessment dan sebagainya. Assessment itu sebenarnya bisa dengan cara diajak ngobrol aja sih, diajak ngobrol ke ruang BK gitu, ditanyakan keadaan kamu gimana, kamu betah nggak di sini. Misal ini orang kan korban ini adalah korban yang sudah dirundung sejak MPLS, berarti kan itu masih awal-awal banget kan perkenalan Perkenalan sekolah gitu, perkenalan lingkungan sekolah, tapi ini anak udah dirundung. Harusnya pihak sekolah memiliki eh, apa ya, memiliki langkah-langkah untuk bisa menjadikan sekolah itu aman adalah salah satunya dengan berkala menanyakan keadaan siswanya, apalagi siswa-siswa baru kan, itu hmm, harus harus dirangkul, harus diberikan kenyamanan di sekolah gitu, karena kadang orang yang nggak dirundung pun dia akan merasa tidak aman gitu di lingkungan baru kan, iya, jadi harus banyak dirangkul, banyak diajak ngobrol gitu sih kepada pihak sekolahnya, sama pihak berarti sekolahnya harus intinya kayak gitu. belajar dari kronologisnya peristiwa ini memang peran sentral tuh ada di guru ya, tenaga pendidik lah gitu Tenaga pendidik, artinya. iya betul. Apalagi siswa-siswa atau pelajar-pelajar yang baru masuk sekolah tadi, orang yang belum jadi korban perundungan pun memang sudah apa ya, sudah kebiasaan kalau baru masuk ruang baru kan dia Iya, pasti pembiasaan apa segala gitu-gitu. Maka ada peran pasti peran guru itu sangat penting ya. sangat Oke, oke. penting. Nah, kembali ke ini ya, kita bukan memetik pelajaran lah dari peristiwa ini gitu. Yang yang mungkin bisa Layina sampaikan gitu atau berbagi kepada kita eh, mestinya tuh yang dilakukan oleh para guru gitu, terus sesama siswa dalam konteks mencegah dan menanggulangi. Artinya kan kalau mencegah itu step paling awal ya, cegah. Iya, iya. Mungkin secara lisan kita bisa lakukan itu. Tapi dalam konteks penanggulangan ini kan kalau kita jadi mungkin nanti lainnya bisa cerita tentang anatomi perundungan deh ya. Terus setelah itu bagaimana tuh itu dimasifkan para pelajar dan guru bisa menjadi agen pencegahan dan perlindungan kekerasan di lembaga pendidikan. Baik, kalau dari bullying sendiri itu ada 3 anatomi dari bullying. Yang pertama adalah pelaku atau si bully ini atau perundung, kemudian ada korban atau victims, sama
bystander atau orang yang ada di sekelilingnya. Nah, bystander ini dibagi menjadi 3 juga nih. Orang yang menguatkan untuk jadi penyemangat si bullying Si ini, perundung, si support setannya sistemnya ini. perundung ya. Iya, iya. Kemudian orang yang ignore atau ya udahlah biarin aja gitu atau outstanding gitu. Kemudian ada yang dia itu sebenarnya mau membantu tapi nggak tahu gimana caranya gitu. Hmm. Nah, dari anatomi ini sebenarnya yang harus kita lakukan adalah menjadikan orang-orang yang jadi bystander ini menjadi pencegah gitu, orang-orang yang bisa mencegah bullying itu terjadi atau Hmm. bisa me, mengatasi bullying itu bisa dengan menguatkan si victim ini atau si korban ini Oh, gitu, bisa dengan menjadi support sistemnya atau bisa menjadi orang yang benar-benar menghalangi ketika dirundung itu dia bisa menjadi penghalang gitu atau hmm. bisa bisa mencegah gitu, bisa kayak Hmm. menjadi penolong lah buat si korban ini gitu. Hmm. Nah, untuk kita yang ada di lingkungan mungkin bisa jadi adik kita atau saudara kita adalah korban dari bullying ini, ya yang bisa kita lakukan adalah menjadi support system itu atau Support. iya support support dari si korban ini. Kemudian kalau kita melihat misal kita adalah orang yang berwenang untuk bisa jadi apa ya penanggulang apa namanya penanggulang Iya, apa ini? Iya, orang yang bisa mencegah bukan mencegah ya ya, karena udah terjadi pendamping gitu. lah, jadi kayak pendamping penyelesaian kasus lah gitu ya. Iya, itu ya berarti kita harus memposisikan diri kita menjadi korban dan juga ketika kita mendampingi si pelaku itu ya kita nggak bisa langsung menjudge dia karena dia juga kan bisa jadi sebelumnya juga korban Ah, gitu iya, kan. iya. Jadi Heeh. Karena berulang ya iya, perundungan tuh ya. kadang emang keseringan adalah si perundung ini dulunya Adalah korban adalah perundungan. korban dari perundungan itu. Bisa Maka jadi karena balas dendam atau bisa iya, jadi karena dan dia bisa mencari jadi kuasa. juga karena dia tuh melampiaskan dari apa yang dia lihat di rumahnya. Iya, iya bisa jadi. Artinya kan Korban kekerasan di korban rumah. kekerasan di rumahnya, akhirnya melakukan kekerasan. Ada juga kan yang Iya, kasusnya iya. seperti itu. Jadi artinya berarti kita bisa merangkul mereka-mereka yang ignore gitu. Bisa ada yang penting nggak dirundung gitu. Iya, Itu banyak lah ya di satu banyak sekolah banyak. itu. Asal ada yang mau menggerakkan saja gitu di level siswa, di level pelajar, agar kita tidak membenarkan dan tidak menormalisasi segala bentuk kekerasan ya, baik itu verbal atau fisik gitu, Benar, dan benar. perundungan atau keras atau tiga dosa pendidikan tadi itu ya, perundungan, kekerasan seksual dan Iya. intoleran gitu ya. Oke, terus yang eh, mungkin bisa di share juga kan IPPNU kan organisasi pelajar besar ya, dan tadi lembaganya apa, lembaga Lembaga Konseling Pelajar Putri. lembaga konseling pelajar putri. Nah itu bagus kan karena dia pakai peer counselor ya. Iya, Nah terus kira-kira bisa nggak ya kalau pelajar-pelajar itu punya alih-alih ya, kan Kemendikbudristek tuh bicara tentang guru harus punya kapasitas sebagai konselor, sebagai hmm, jadi guru BK gitu. Sedangkan eh, kapasitas guru kita aja secara pedagogik kan masih masih kurang lah ya gitu. Eh, dan gimana tuh kalau tiba-tiba dia harus jadi konselor gitu, padahal ya kesejahteraan lah, kapasitasnya juga harus juga ditingkatkan gitu. Nah itu kan lebih baik peer counselor ya, iya, temen. sesama pelajar gitu, sesama teman. Itu gimana langkah-langkahnya supaya kasusnya ini, kasus yang terjadi di SMP ini yang menewaskan seorang pelajar ini karena dirundung, itu nggak terulang lagi gitu. Ya, mungkin yang harus kita tekankan lagi dan lagi adalah pengenalan bullying itu seperti apa. Kadang tuh orang nggak sadar ya kalau dia tuh ngebully Ah, karena itu dinormalisasi. Jadi dia hmm, merasa
bukannya kayak gini tuh udah biasa gitu. Itu yang pertama adalah mengenali bentuk-bentuk terkait bullying sendiri itu seperti apa dan Hmm. batasannya tuh segimana sih yang dinamakan bullying atau bercanda yang keterlaluan tuh gimana yang sampai itu disebut sama bullying gitu. Hmm. Kemudian untuk mengarah ke peer counselor sebenarnya adalah yang harus kita tumbuhkan justru empati dari teman sebaya itu. Hmm. Gimana dia bisa merasakan eh, perasaan korban, kemudian dia bisa merangkul. Ketika kita udah bisa merasakan apa yang dirasakan sama korban, pasti kita akan ingin merangkul, ingin menjadi support sistemnya, ingin menjadi orang yang bisa menjadi tempat aman bagi dia untuk ya sekedar cerita atau bisa menjadi penyemangat gitu buat Hmm. dia. Itu sih, mungkin pelatihan-pelatihan seperti pelatihan empati atau pelatihan konselor, pelatihan konseling yang lebih komprehensif mungkin ya, yang lebih Nggak hanya kan sekedar seminar sehari iya iya apa gitu benar-benar. aja. Karena Jadi nggak mungkin menumbuhkan empati ya, iya. sulit banget tuh. Terus kan konseling tuh nggak sekedar hanya mendengarkan kan, bisa jadi orang mendengarkan nanti habis itu ngejudge gitu kan Ah, malah jadi permasalahan yang baru, lebih iya yang lebih kompleks lagi iya, iya. gitu. Oke, oke. Artinya apa? Kalau memang ditempuh dengan pelatihan tapi yang lebih komprehensif, Iya, berkelanjutan gitu ya. Apalagi iya, konteks pelajar yang paling tidak kalau SMP berarti 3 tahun dia akan hidup iya, bersama gitu. Setiap hari ketemu gitu. Gimana empati itu muncul ya. Oke, oke. Ini teman-teman bisa jadi inilah ya pelajaran gitu ya, Kak Mbak Layina dan semua teman-teman pelajar bahwa jangan sampai ini terulang lagi gitu. Kita ciptakan bersama-sama ya eh, sekolah yang aman untuk kita gitu dan melawan jika melihat ada perundungan, kekerasan verbal, kekerasan seksual, melawan gitu. Melawan eh, dan jangan sampai jadi orang yang ignore gitu ya, menganggap itu biasa, jangan dinormalisasi. iya, Mbak Layinah, saya terima kasih banyak. Ini mungkin bisa jadi ini ya, apa ya, pelajaran dan bisa diambil ininya lah ya apa pembelajarannya. Semoga hal yang sangat menyedihkan ini tidak berulang. iya, semoga. Itu apalagi di sekolah ya. Itu di sekolah harusnya bisa aman, belajar malah peregang nyawa gitu ya. Terima kasih banyak Kalaina dan sahabat-sahabat JPPI. Eh, mungkin podcastnya agak sedih karena dimulai dengan suatu berita yang sedih gitu ya. Jadi semoga bisa gitu ya, bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Dah.